Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia tidak terlepas setiap detik dan setiap saat diintai oleh musuh abadi kita. Siapa dia? Dia adalah iblis berserta bala tentaranya. Dan permusuhan ini sudah ada semenjak kakek kita, nenek moyang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, pertama kali yang protes adalah para malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Malaikat pun protes, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan merusak, yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Tetapi Allah mengatakan, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Dan protes ini pun akhirnya reda karena Allah meredakan mereka. Tetapi ujian tidak sampai di situ saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, kemudian Allah memerintahkan sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lainnya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Yang protes, yang tidak mau sujud kepada Adam adalah Azazil. Maka mereka pun sujud semuanya, para malaikat kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis enggan untuk sujud kepada Adam dan dia merasa sombong. Wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang ingkar. Kemudian karena keingkaran inilah akhirnya Allah melaknat iblis dan akhirnya dia menjadi makhluk Allah yang dilaknat. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, iblis adalah hamba Allah yang awalnya sangat taat kepada Allah. Bahkan dikatakan tidak ada permukaan bumi ini yang luput dari tempat sujudnya iblis. Sehingga iblis termasuk hamba Allah yang paling taat saat itu, dan akhirnya dia diangkat derajatnya menjadi hamba Allah yang memimpin para malaikat, dan kemudian para malaikat pun hormat kepada iblis saat itu, yang mana namanya ketika itu Azazil. Kemudian Allah karena tidak ketaatan dia sujud kepada Adam, akhirnya Allah laknat dia dan dia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa iblis dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dia berkata di dalam surah Al-A'raf ayat 16, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Mulai saat itu iblis memberikan statement, memberikan ungkapan yang mana rasa dendam dia kepada Adam dan keturunannya, kita semua ingin menyesatkan kita dan keturunan Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh iblis di ayat selanjutnya? Iblis mengatakan, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Maka iblis saat itu mengungkapkan kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan menyesatkan semua keturunan anak cucu Adam, dan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Semua upaya dan daya saya lakukan untuk menyesatkan mereka. Bahkan setiap pagi, setiap sore mereka ada yang namanya apel. Bagaimana caranya untuk menggoda, merayu, membujuk kita sehingga kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak terlepas dari bujuk rayu dan dari gangguan-gangguan syaitan ini. Kemudian karena iblis telah mengungkapkan seperti itu, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
maka orang-orang yang mengikuti iblis akan bersama iblis menuju neraka jahanam. Kemudian iblis mengatakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, karena iblis telah mengatakan ingin memperdaya anak cucu Adam, ternyata dia minta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, yang pertama panjangkan umur saya sampai hari kemudian, dan itu dikabulkan oleh Allah. Ternyata walaupun dia dilaknat oleh Allah, doa iblis pun dikabulkan oleh Allah. Dan yang permohonan kedua adalah iblis ingin menggoda anak cucu Adam, itu pun mendapatkan restu dari Allah. Artinya iblis pun mengantongi surat izin untuk menggoda kita manusia. Dan Allah katakan kepada iblis, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu. Jadi Allah merintahkan kepada iblis, perdayakan seluruh anak cucu Adam, ya, dengan daya dan upayamu yang sanggup engkau lakukan dengan suaramu. Maka dalam sebuah hadis disebutkan para penyanyi, para artis itu merupakan pasukan iblis yang akan menyesatkan manusia. Bahkan tidak sedikit para ulama mengharamkan yang namanya nyanyian. Kemudian kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan berjalan kaki. Maksud yang berkuda ini orang-orang yang mempunyai suatu kedudukan, yang mempunyai kendaraan. Mereka diperdayakan dengan kendaraan mereka. Dan juga yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anaknya. Lalu berikanlah janji kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipu daya belaka kepada mereka. Jadi Allah berikan caranya, bagaimana cara menggoda kita manusia. Dan bagaimana caranya kita terlepas dari godaan itu, Allah pun memberikan caranya, yaitu dengan cara difirmankannya melalui Al-Quran ini. Cuma kita sebagai manusia kadang lalai. Allah katakan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita, penyelamat bagi kita dari bujuk rayu syaitan ini. Tetapi kitab yang kita pegang terkadang hanya sebagai hiasan saja, terkadang sebagai bacaan saja tanpa kita hayati isi dan maksud di dalamnya. Maka Allah katakan selanjutnya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau wahai iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Maka ada satu doa yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 173, yang mana Allah katakan, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini satu doa yang apabila kita dawamkan, insya Allah kita akan terlepas dari bujuk rayu syaitan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan ini doa yang apabila kita baca, insya Allah semua masalah yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah. Semua gangguan yang akan menghalangi kita akan terlepaskan. Maka di dalam sering kita baca dalam surat Yasin, karena iblis ini merupakan musuh yang nyata bagi kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Jadi musuh yang sebenarnya kita itu adalah syaitan. Musuh yang nyata bagi kita adalah iblis, karena dia telah memproklamirkan pemusuhannya sejak Nabi awal kita, Nabi Adam, kakek kita, sampai detik ini. Kenapa kita terjadi permusuhan di antara manusia? Itulah permainan syaitan, sehingga kita diadu domba oleh syaitan, sehingga kita sebagai hamba Allah, manusia, diadu domba oleh syaitan, dan akhirnya kita bermusuhan di antara kita. Wa ni'buduni haza siratum mustaqim, dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan kasiran, kata Allah, dan sungguh setan telah menyesatkan sebagian besar di antara kita. Setan telah banyak menyesatkan kita.
bahkan di ahli ibadah pun Allah ya katakan bahwa kita banyak tersesat dari jalannya yang lurus. Maka pada kesempatan kali ini ada sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Qayyim Al-Jauzi, namanya Tablis Iblis, tipu daya iblis, tipu daya syaitan, yang insya Allah akan sedikit kita jelaskan siapa saja yang tertipu daya oleh iblis ini. Banyak, kalau karangan orang-orang awam mungkin sebagian besar tertipu dengan bujuk rayu syaitan ini. Tetapi dalam kesempatan ini yang mana Ibnu Qayyim mengarang kitab ini, ya, dia mengatakan bagaimana tipu daya syaitan terhadap orang ahli ibadah dan orang yang beramal soleh. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat di masjid, baca Al-Quran setiap hari, tetapi kita masih saja tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Siapa saja di antara mereka, kalau yang terperdaya dari mereka adalah orang yang berada ketika sholatnya. Itu banyak yang tertipu di dalam sholatnya. Begitu juga kalangan orang yang terperdaya dalam membaca Al-Quran. Ia rajin membaca Al-Quran, ia menjadi qori, bahkan menjadi juara satu, juara dunia. Dia pun sering juga tertipu oleh bujuk rayu syaitan ini. Kemudian juga kalangan yang terperdaya yang lainnya adalah orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, dan juga orang yang berada dalam keadaan zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara mereka di dalam melaksanakan sholat, mereka sibuk dengan sholat sunnahnya, tetapi mereka lupa dengan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berlebih-lebihan, bahkan mempunyai sikap ekstrim di dalam melaksanakan sholat sunnahnya. Sehingga ketika berwudu pun terkadang mereka ada keraguan dan was-was, apakah air ini suci atau tidak. Kemudian dalam takbiratul ihram pun ketika dia mengangkat takbiratul ihram, niatnya gimana. Kemudian ketika dia membaca mendengar surah Al-Fatihah, diperhatikanlah imamnya dengan khusyuk saksama bacaannya. Terkadang imamnya salah sedikit saja, itu menjadi masalah bagi dia. Padahal bukan tujuan itu kita sholat itu. Bahkan banyak jamaah yang bertanya kepada saya dan kepada Ustadz yang lain, Ustadz, bagaimana kalau imam itu salah? Bagaimana cara kita menegurnya? Sibuk bagaimana membenarkan imam, tetapi lalai bagaimana makna yang dibaca oleh imam itu. Surah Al-Fatihahnya diperhatikannya to dengan dal, to dengan taknya, ya, sehingga dia sibuk dengan kesalahan-kesalahan imam, dia lupa dengan makna yang dibaca di dalam surah Al-Fatihah itu. Jadi banyak sekali kita tertipu dan terperdaya oleh bujuk rayu syaitan, sehingga sholat kita tidak khusyuk ketika kita melaksanakannya, karena kita sibuk dengan kesalahan-kesalahan yang dibaca oleh imam. Padahal kita tidak dituntut untuk bagaimana cara mentahqiqkan makharijul huruf di dalam sholat itu. Yang penting imam itu jelas bacaannya, tidak menyimpang atau tidak berubah bahasanya, sudah, insya Allah, ya, Allah lebih mengetahui mana yang benar dan mana yang tidaknya. Yang penting bagaimana caranya kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Bahkan terkadang ketika kita wudhu pun, ya, dari kamar mandi misalkan menuju masjid pun kita ragu-ragu, ini najis atau tidak. Sehingga ketika kita berwudhu, ya, melangkahkan kaki kita, akhirnya kita merasa was-was, saya tadi suci atau tidak. Bahkan ketika kita sholat pun terkadang ada angin yang sepertinya keluar dari perut kita, itu pun adalah godaan dan gangguan setan, sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlena dengan bujuk rayu setan dan godaannya, sehingga sholat kita merasa was-was, tidak khusyuk di dalam sholat kita. Karena sholat itu intinya adalah kekhusyuan dalam sholat kita. Karena orang yang tidak khusyuk sama saja sholatnya tidak punya ruh di dalam melaksanakannya. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan doa
Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung daripada tipu daya setan, daripada upayanya setan ingin melincirkanku, dan aku berlindung daripada kehadirannya. Maka juga kita disuruh untuk membaca surat An-Nas sebelum takbiratul ihram, agar supaya kita terjauh daripada gangguan-gangguan setan ini. Kenapa? Karena inti solat itu adalah khusyuk, dan kekhusyuan solat itu akan membuat kita ketentraman di dalam melaksanakan solat itu. Maka belenggu was-was ya yang ada di dalam diri kita jangan sampai menyesatkan kita, menjauhkan kita di dalam melaksanakan ibadah solat. Dan ada juga di kalangan kita setelah orang yang melaksanakan solat, orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana tipu muslihat iblis di dalam mengganggu orang-orang yang membaca Al-Quran. Mereka mempercepat bacaannya, mereka berlomba-lomba untuk menghatamkannya, sehingga hatinya terlalaikan dari makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Padahal intinya kita membaca Al-Quran adalah bagaimana caranya kita memahami Al-Quran itu dan dapat melaksanakan isinya, baik itu sebagai perintahnya maupun larangannya. Maka banyak sebagian orang itu membaca Al-Quran hanya sekedar bacaan yang di lisannya saja. Mereka memperbaiki bacaannya, mereka berlomba-lomba untuk mengkhatamkannya. Mereka terkadang memerdukan suaranya, yang akhirnya mereka lalai dengan tujuan utamanya, yaitu bagaimana memahami Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ada seseorang yang sedang menghadap seorang raja, mereka membawa surat dan membacanya dengan seksama, dengan lantunan nada yang bisa membuat orang itu terlena. Tetapi dia lalai, lupa ataupun tidak paham apa yang dibacanya. Nah, ini juga termasuk dengan kita yang membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita baca dengan seksama, kita latih dengan makharijul hurufnya yang pas, memang bagus ya. Tetapi jangan sampai kita terfokus kepada hanya sekedar bacaan saja, tetapi kita lupa dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Begitu juga orang yang terlalaikan dalam ibadah puasanya. Orang yang melaksanakan puasa ya, bahkan terkadang mereka berlebih-lebihan, sepanjang hari dia puasa ya, Senin Kemis dia berpuasa, tetapi puasanya tidak bisa menjaga mulutnya dari menggunjing orang lain, tidak bisa menjaga hatinya dari sifat riya, ujub dan takabur. Padahal tujuan puasa itu adalah, arti puasa dalam bahasa Arab as-saum, yaitu imsak, menahan diri, menahan mulut dari hal-hal yang dapat ya, menyakitkan hati orang ataupun ghibah, menahan hatinya dari sifat riya, ujub dan takabur. Dan yang utama adalah bagaimana dia terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dilakukan orang-orang yang berpuasa? Dia berpuasa sebagaimana yang Rasulullah katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari nilai puasanya kecuali lapar dan dahaga, karena tidak memberikan bekas di dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu juga ada orang yang tertipu dan terperdaya dalam melaksanakan ibadah haji. Mereka mengumpulkan hartanya bukan dengan jalan yang halal. Kemudian dia ketika melaksanakan ibadah haji banyak mengeluarkan uang ya, menyantunin anak yatim dan orang-orang miskin. Ternyata uang dikumpulkan dari hal-hal yang tidak benar. Kemudian ketika dia menghadap Ka'bah, ketika dia sedang tawaf, dia mengatakan bahwa dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, dan dia telah ya, taat kepada Allah. Kemudian dia merasa, aku sudah haji, dan merasa bahkan ada sebagian
orang yang di sana, yang di luar sana, bukan di sini. Ketika dia dipanggil tidak memakai haji, dia merasa marah. Walaupun kemarahannya itu tersimpan di dalam hatinya. Saya sudah haji kok nggak dipanggil haji. Merasa hatinya dongkol dengan orang yang tidak memanggil dia sebagai Pak Haji. Ya. Dan jangan sampai kita tertipu dengan bujuk rayu syaitan ini. Ya. Kemudian ada juga orang yang tertipu ya dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dia marah-marah kepada orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Dia ya ada sekelompok kita yang mana mereka ini kalau ada orang yang berbuat maksiat, mereka mengganggunya ataupun menghancurkan tempatnya sehingga dia merasa dia telah mendapatkan posisi yang baik karena telah menjalankan ya nahi munkar. Tetapi pada kenyataannya terkadang dia sendiri masih melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya telah baik. Dia merasa dirinya telah mendapatkan suatu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Itu perasaan dia saja. Padahal ya terkadang ya, apa yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong, ada riya, ada ta'ajub, sehingga dia merasa dirinya telah suci. Dan hati-hatilah bagi kita, apalagi kita yang setiap saat melaksanakan ibadah telah merasa diri kita bersih, telah merasa diri kita suci, telah merasa kita adalah baik. Itu adalah godaan atau bujuk rayu setan, yang mana kita akan terlena dengan hal itu, yang akhirnya kita merasa lebih baik daripada yang lainnya. Kemudian ada juga yang tertipu ya, orang-orang yang merasa zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia zuhud ya, dia merasa tidak penting lagi duniawi ini. Mereka dikasih harta dan mereka menolaknya. Dia merasa harta ini akan mengganggu kekhusyuan ibadahnya. Padahal harta merupakan suatu sarana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ya menghindari ya orang yang berkhalwat sehingga mereka tidak mau dengan kehidupan duniawi ini. Padahal dunia ini merupakan ladang amal kita untuk menambah bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali tipu daya syaitan ini, dan tidak sedikit ya ketika kita mengamalkan suatu amalan baik ada terselip terbersit di dalam diri kita suatu perasaan, yang mana perasaan ini merasa kita lebih, merasa kita sudah melaksanakan perintah Allah, padahal ada sifat riya di dalam diri kita, ada sifat lebih baik daripada yang lain, sehingga sifat inilah yang menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, banyak orang yang mementingkan ya hal-hal yang tidak prioritas daripada yang berprioritas, sehingga dalam sebuah sabda Rasulullah mengatakan, tidak ada keutamaan bertakarub bagi orang-orang yang melakukan takarub dibandingkan menunaikan ibadah yang dipardukan oleh Allah kepada mereka. Artinya ada prioritas yang harus kita laksanakan, maka meninggalkan prioritas-prioritas kebaikan termasuk tindakan buruk. Sholat fardu itu lebih prioritas daripada sholat sunnah ya. Maka ketika kita melaksanakan sholat sunnah, iqomah telah dikumandangkan, sholat sunnah kita harus kita batalkan. Jangan sampai ketika sholat itu sudah sunnah, akhirnya dia tinggal pada takbiratul pertama ketika dia melaksanakan sholat sunnah. Dia merasa aku lagi sholat sunnah nih, jangan sampai diganggu. Maka ketika iqomah berdiri, imam sudah takbiratul ihram, dia masih tertinggal. Ini orang berarti tidak mengetahui prioritas dalam ibadahnya. Ibadah sholat fardu itu lebih prioritas daripada sholat sunnah. Jangan sampai sholat ibadah wajib kita ya terbengkalai ya, tidak sudah sholat di masjid ya, tetapi tidak takbiratul bersama imam karena dia mementingkan sholat sunnahnya. Maka orang yang tidak mengutamakan prioritas dalam ibadahnya sudah termasuk tindakan buruk ya. Kemudian juga banyak sekali
sesuatu hal yang sifatnya yang tidak penting, ya, kemudian kita lalaikan dengan hal-hal yang sifatnya sunnah, ya. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Kalau saya katakan mungkin banyak yang merasa, ya, contohnya dalam suatu acara, kita acara misalkan, bahkan acara itu di samping masjid, ya, misalkan acara pernikahan, ya, azan berkumandang di masjid, mereka masih tetap melaksanakan ibadah. Bahkan ada yang juga melaksanakan dengan musik-musik, dengan organ tunggal dan sebagainya. Ya, ketika azan aja organ tunggalnya diberhentikan. Setelah azan selesai, organ tunggalnya berjalan lagi, sehingga mengganggu orang yang lagi sholat. Dan ini termasuk dosa yang dipikulkan kepada orang yang membuat acara itu. Ingat, kita semua mempunyai tanggung jawab. Ketika acara yang itu kita buat dan itu telah melanggar perintah Allah, maka dosanya kita yang akan menanggungnya. Begitu juga acara-acara yang lainnya, ya. Kita sering, dan ini merupakan budaya kita bangsa Indonesia, ya, yang namanya takziah, ya. Takziah baik itu 1, 2, 3, 7, 40 dan sebagainya, ya. Dan kita laksanakan setelah maghrib dan akhirnya sholat isya kita terbengkalai, ya. Sholat isya, dan itu adalah sholat fardu yang diwajibkan oleh Allah, tapi kita lalaikan karena perbuatan seperti ini yang mohon maaf tidak pernah dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu hanya dilakukan oleh para ulama-ulama yang terakhir saja. Dan akhirnya kita melalaikan perintah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal seperti ini, yang mana Allah akan menghadapkan kita nanti pertanyaannya, apa yang kamu lakukan, sehingga kita nanti akan terpedaya dengan bujuk rayu syaitan ini. Maka jangan sampai, ya, hal-hal prioritas ini kita lalaikan dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melihat mana yang prioritas dalam ibadah kita. Dan hal ini perlu kita lakukan dengan cara mendalami, dengan cara belajar bagaimana prioritas dalam ibadah kita. Mana yang lebih kita kedahulukan. Contohnya, di dalam kita beramal, sedekah misalkan, infak. Di dalam Al-Quran itu ada namanya skala prioritas. Wa yas'alunaka maza yunfikun qul lil walidaini. Apa prioritas utama kita berinfak, bersedekah itu? Qul lil walidaini. Katakanlah kepada kedua orang tua kita. Itu skala prioritasnya. Kemudian wal aqrabin, keluarga dekat kita. Baru wal yatama, anak yatim, wal masakin, yang keempat baru orang yang miskin. Jangan sampai kita rajin menyantuni anak yatim, tetapi orang tua kita lalaikan, keluarga kita yang tidak mampu kita lalaikan. Maka skala prioritas ini adalah sangat penting sekali. Itu kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Dan kita tahu juga dari apa yang kita baca, yang kita kaji, yang kita ikuti pengajian seperti ini. Kalau kita hanya sekedar baca-baca saja Al-Quran tanpa membaca isinya ataupun maknanya, terkadang itu hanya sekedar bacaan saja dan tidak kita pahami. Nah, skala prioritas ini perlu kita kaji, kita dalamin, dan kita ketahui dari kajian-kajian seperti ini. Ini sangat penting sekali, sehingga jangan sampai, ya, iblis ini melangahkan kita. Kita sudah merasa menjadi ahli ibadah, ternyata kita sangat jauh dari kebaikan ibadah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, banyak sekali tipu daya ini, ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendalaminya, carilah buku karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, namanya Tablis Iblis. Itu ada bukunya, ada terjemahannya, bisa kita baca agar supaya kita tahu dari sisi mana, dari jalan mana iblis itu mengganggu dan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada satu doa yang saya ulang lagi. Setan selalu mengerahkan pasukannya dan bala tentaranya iblis, ya, mengerahkan bala tentaranya untuk merayu dan membujuk kita. Maka doa tadi yang saya sebutkan di pertama tadi adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Marilah kita, ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengamalkan doa ini.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini bukan hanya doa bagi kita terhindar daripada bujuk rayu syaitan yang memperdaya kita, tapi ini doa bagaimana caranya kita selesai dari permasalahan kehidupan ini yang mungkin setiap kita berbeda-beda masalahnya. Ada masalahnya yang ditimpakan oleh Allah, sakit yang tidak sembuh-sembuh, ya. Kemarin aja hanya 2 orang saya meruqyah, ya, bapak-bapak, seorang veteran, ya, tentara yang sakitnya yang tidak sembuh-sembuh, ya, karena dia merasa selama ini gagah perkasa dan akhirnya dia sekarang tidak bisa tidur, tidak bisa nyaman, yang mana kalau dia tidur harus pakai kendaraan. Jadi kalau dia mau tidur harus pakai mobil. Jadi setiap malam naik mobil, ya, ngabisin duit hanya untuk tidur saja dia. Kalau kita tidur cukup aja di masjid, ya, bersender di masjid sudah tidur. Dia nggak harus pakai kendaraan baru bisa tidur. Nah, masalah-masalah seperti ini tidak diselesaikan kecuali dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada juga permasalahan keluarga, ya, bagi kita, anak kita yang mungkin tidak taat kepada Allah, yang mungkin jauh dari jalan Allah, yang mana kita selesaikan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, banyak sekali permasalahan yang kita hadapin dan tidak lain kita kembalikan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya yang memberikan pertolongan. Mudah-mudahan dengan doa ini kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepadanya, bukan hanya seperti taat saja, tapi kita harus menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin sampai di sini. Ada yang mau bertanya?